Itu乡村地方伴娘。halaman 34.
sisak na
า
来传承传承，请两班来收编车。Selamat pagi menjelang siang ya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, dan adik-adik semuanya. Terima kasih semuanya sudah datang untuk mengikuti sharing dhamma di Wihara Sakyamuni Bagan Siapiati. Selamat datang semuanya. Kita akan memulai acara sharing dhamma hari ini dengan kata sambutan dari Yang Mulia Suhu Nyana Prabasa Mahasawira. Kepada suhu, waktu dan tempat dipersilakan. Kami hormati bintang tamu kita hari ini, Bapak Andri Wongso beserta Penny Wongso, yang kami hormati
Bapak Wilson Smith, Kepala Perguruan Setiabudi, yang kami hormati para pengurus setia Permata Hati beserta seluruh jajarannya, kepada Bapak Sami, Kepala Persamuan Wihara Udatama beserta seluruh rombongannya dari jauh-jauh dari Dumai, dan juga kepada Kepala Koordinator Sekolah Baidin, Bapak Santo, dan kepada Bapak Asing, Ibu dari Wihara Udadama Bagan Batu, dan saya nggak tahu ada siapa lagi yang mungkin nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Kami mohon maaf kalau namanya tidak disebutkan, bukan karena kami tidak hormat, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Terlebih dahulu, terima salam Buddhis dari kami. Namo Samyang Buddhaya, Namo Buddhaya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Andri Wongso dan Ibu Rini Wongso yang bersedia jauh-jauh dari Jakarta meluangkan waktunya yang berharga dan penuh perjuangan untuk hadir di kota Bagan Siapiapi, sebuah kota kecil yang terpencil, yang butuh perjuangan yang tidak mudah untuk bisa sampai di sini. Mungkin ya, kalau dibandingkan dulu, yang jauh lebih susah untuk mencapai Bagan Siapiapi karena harus naik kapal, ya. Yang belakangan walaupun jalan sudah dibuka, tapi jalan itu kayak habis perang, ya. Nah, butuh benar-benar perjuangan yang sangat berat. Mungkin bahkan mencapai waktu 1 hari bahkan lebih untuk mencapai Bagan Siapiapi ini.
Sekarang walaupun sudah ada tol, tapi masih juga butuh ya penuh perjuangan sampai ke Badan Siapiapi. Terima kasih. Dan hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Oh, kami harus ganti kata ini. Merupakan hari yang sangat luar biasa. Mengapa kami menggantikannya? Karena kata luar biasa ini adalah sebuah kata ataupun motto ya, yang biasa diucapkan oleh bintang tamu kita, Bapak Andri Ronson. Kami juga merasa hari ini kita semua memiliki karma baik yang sangat luar biasa. Karena kita kedatangan tamu, yaitu salah satu putra terbaik Indonesia, motivator nomor 1 di Indonesia. Untuk menyampaikan sharing dhamma kepada kita mengenai sehat dan kaya dalam dhamma. Kita akan diberikan tips dan motivasi untuk dapat hidup sehat dan kaya sesuai dengan dhamma ajaran Buddha, agar kita benar-benar dapat hidup sehat dan bahagia dalam mempraktikkan ajaran Buddha. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, serta para undangan semua bisa menyimak dengan baik sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Andri Ronson yang bersedia berbagi kepada kita semua, dan segala kekurangan dari penyampaian kami yang jauh dari sempurna, kami mohon maaf. Akhir kata, terimalah salam dan dhamma dari kami. Namo Sanyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Terima kasih Suhu. Boleh tangan logel Suhu. Baik.
Selanjutnya kami akan menampilkan profil Master Andri Wongso, motivator nomor 1 di Indonesia. Silakan disimak. miskin dan sederhana di Kota Malang, Jawa Timur. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang harus diperjuangkan. Sekolah SD tak tamat membuatnya harus pontang-panting menempa diri dan belajar di Universitas Kehidupan. Mengubah nasib awalnya hanya seolah kemustahilan, namun dia terus menguatkan tekad, tak kenal takut, halangan dan rintangan. Tahun 1976 mengadu nasib ke ibu kota. Berbagai profesi sempat dijalani, dan sebagaimana layaknya perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Tahun 1980, berbekal ilmu kungfu, dia melanjutkan perjuangan dengan menjadi guru kungfu, menciptakan perguruan hak kungfu. Dengan modal kungfu juga, ia berani mewujudkan impian menjadi bintang film naga di perusahaan Hong Kong dengan lokasi syuting di Taiwan. Sepulang dari Taiwan, tawaran menjadi foto model sempat hilang minat. Namun, jiwa wirausaha memampunya. Dan pada tahun 1985, lahirlah Harvest, merek kartu ucapan kata-kata mutiara dan motivasi yang dikenal saat berusaha. Begitu panjang dan berliku-likunya proses yang sudah dilewati, dari hidup pemerintah sampai sukses di dunia, melahirkan filosofi. Sukses is matter. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Baginya, sukses tidak mungkin diraih seorang diri. Suksesnya didapat karena dukungan terbesar dari keluarga, terutama istri tercinta, Ariyanti Leni Sardanampo, beserta 3 buah adik mereka, Vicky, Fendi, dan Fadi, serta orang-orang yang berperan lainnya. Kini, saat kesuksesannya mampu mengilhami keberhasilan orang lain, ia terus bertekad menyebarkan motivasi, inspirasi, dan nilai-nilai wisdom melalui sebutan motivasi, siaran radio, buku-buku motivasi, CD inspiratif, website, sosial media, hingga beragam sarana lainnya. Selain memotivasi dan menginspirasi, pada tahun 2015, ia juga mampu menciptakan senam AWS 3 dengan gerakan yang sederhana, namun sangat efektif dan berguna bagi segala umur. Senam AWS 3 merupakan terapi khusus untuk mencegah dan penyembuhan sakit di seputar lutut dan saraf kejepit, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Dia berharap dengan senam ini kita akan sehat, terus semangat, dan rutin melakukannya, berakhir dengan bahagia. Satu-satunya di dunia menjadikan senam AWS 3 cepat menyebar ke berbagai komunitas, bermanfaat untuk kesehatan nasional dan mendunia. Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, dia menambah dunia bisnis berbasis teknologi dengan mendirikan perusahaan Kongko yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Dengan segala sarana yang tersaji,
Ia berharap akan lebih banyak orang yang terbangkitkan dan terbakar semangatnya. Mari kita bersiap menjadi manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat dan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan tekad bagi kita semua untuk berjuang menjadi insan yang luar biasa. Marilah kita sambut sang pembelajar, Andri Wongso. Tes. Yang saya muliakan sungguh-sungguh, tepuk tangan. Ya, para tokoh, para umat Wihara Sakyamuni, Namo Sang Hyang Adibudha, Namo Buddhaya. Apa kabar? Apa kabar? Anda luar biasa. Wihara Sakyamuni tenaganya baru 20%. Kalau bisa luar biasa, luar biasa, pasti hoki akan datang. Apa kabar? 60%. Masih ada 40%. Apa kabar? 80%. Lebih keras, tambah keras, makin keras. Ayo kita bikin 100%. Apa kabar? Orang bilang Fujiao, orang Buddhis itu lemah, lembut. Salah. Sebagai Buddhis harus punya gairah, punya semangat, itu baru benar. Kalau cuma tenang, pelan, itu sulit. Kita kelasnya itu duniawi. Mau duit, mau kedudukan, mau mobil, itulah rumah tangga. Kalau ke rumah tangga butuh energi, butuh jiwa, spirit. Saya mengenal Dharma. Tahun 9 baru mengenal Dharma. Dharma itu apa ya? Ajaran Sang Buddha, bukan sekedar liangking bagus kan, liangking tenang dan ada kekuatan. Dharma ini ajaran bagaimana hidup sukses, bagaimana hidup baik, bagaimana hidup bahagia, itu Dharma. Maka butuh sekali kita belajar Dharma dengan baik. Tahun 90, sebelumnya saya masih kecil, kerjanya kalau ke Wihara cum-cum ambil Yuswa, tancap, sisanya kan. Tapi setelah belajar Dharma, luar biasa. Dan orang boleh bilang ajaran Buddha ini nojito tahun 2500 tahun lalu, kuno, lama. Tapi buat saya 2500 tahun ajaran Sang Buddha tetap baru, tetap segar, tetap luar biasa. Maka bagi anak-anak siswa sekolah setiap ini harus belajar Dhamma. Buat saya ajaran Dhamma Sang Agung adalah mutiara kehidupan. Tidak akan melewati waktu, kapanpun tetap akan jadi luar biasa. Liangking penting sekali, tapi
berdamai, untuk seimbang, lebih penting. Jadi kita mengerti. Contoh seperti kata-kata Ingwo Pauli, hukum sebab akibat. Kita bukan Buddhis, kita agama apapun, semua kena hukum sebab akibat. Karena ini dari itu, karena itu dari muter terus. Pati sang pada hukum sebab akibat yang bergantungan. Ngerti satu kata aja, sebab akibat. Saya orang miskin, bisa sukses, bisa. Karena ada hukum amija, hukum perubahan. Kalau mengerti hukum perubahan, saya miskin, bisa sukses, pasti. Cari faktor, cari siapa, berjuang. Gak bisa, tidak bisa, harus berjuang, harus belajar berjuang, baru bisa sukses. Karena ada hukum perubahan. Yang kaya hari ini, yang sukses, bisa miskin karena berubah. Maka supaya tidak miskin, tetap kaya, belajar benar akan lama, sukses yang lama. Hari ini temanya adalah sehat dan kaya dalam damai. Sehat penting, tiap kali. Kaya penting nggak kaya? Duit penting nggak? Bahagia penting. Seringkali manusia bulan, pusing, sengsara, bentuk. Gara-gara 3 masalah: masalah kesehatan, masalah kaya, masalah bahagia. Padahal semua itu adalah hak kita. Kalau kita mengerti dhamma dengan baik, gampang sekali soal uang, gampang sekali soal kesehatan, gampang sekali soal kehidupan, karena hidup benar. Saya akan sharing, ini agak berat buat adik-adik, walaupun adik-adik suku saya biar seperti ini baru umur 71 tahun. Bagi yang belum kenal dhamma sejati memang tidak mudah. Maka hari ini saya sharingkan betapa pentingnya dhamma. Kemarin saya baca artikel dari sebuah universitas Harvard Amerika. Universitas Harvard top dunia. 21 cara menjadi bahagia. Universitas Harvard 20 cara menjadi bahagia. Mohon perhatian serius ya, diperhatikan. Ini bobot tidak gampang, terutama buat ahli masuk tidak gampang, buat anak-anak kecil juga gampang. Tidak masalah, pelan-pelan perhatikan. 21 Universitas Harvard cara menjadi bahagia. 1. Bersyukur. Kangen. Mikir kangen. Kalau bisa kangen setiap saat, kok saya manusia hidup saat ini miskin, sakit, kurang, masih bisa bersyukur. Itu mental sehat, bisa bahagia. Maka masuk kategori saya bersyukur. 2. Pilih teman Anda yang bijak. Kalau pilih teman yang baik, yang bijak, bisa bahagia. Ketemu teman yang nakal, narkoba, judi, rusak-rusakan, rusak. Gara-gara ketemu orang yang baik, teman yang baik, bisa bahagia. Benar. Maka pilih teman yang dengan bijak. 3. Kembangkan rasa belas kasih, murah hati dan belas kasih. Kembangkan belas kasih.
speak up. One, dari dua. Orang sengsara itu sedih. Bukan dia sedih itu sedang kapok, kata. Ikut sedih melihat orang susah. Speak. Kalau kita bisa melihat orang susah, kita itu simpati, empati, kita merasakan bisa muncul kebahagiaan kita. Bukan sebaliknya, mensyukuri orang susah itu kebahagiaan merusak anak ini dan dibenci. 4. Teruslah belajar, media untuk belajar setiap hari. Bahasa Mandarin dikatakan Rumi Sesijo. Belajar seperti kapal layar, kapal kecil melawan arus. Kalau tidak maju berarti mundur. Maka kita belajar terus. Anak-anak belajar terus. Saya kelas 6 SD tidak lulus, tapi guru saya lebih dari 2.000 ustaz saya. Belajar terus, buka loh, sampai tua terus. 5. Belajar memecahkan masalah, problem solving. Pecahkan masalah, bukan bikin masalah. Jadi mental harus bisa memecahkan masalah, bukan bikin masalah. Kalau bikin masalah pasti gak bahagia, jahat, bikin orang susah. Pecahkan masalah akan membuat kita bahagia. 6. Lakukan apa yang Anda sukai. Kalau kita mencintai, senang dengan apa yang kita jalani, happy, bahagia, happy, senang, happy. Saya pernah dengar dari Ibu siapa? Katerina Popolina. Setiap hari aktif di biar kita tanpa pamrih. Orang kesini aktif sejak capek. Popolina tidak. Setiap hari atas berkorban apapun, happy itu bahagia. Membuat orang bahagia, ikut bahagia. Tepuk tangan dulu. Lakukan yang Anda senang. Next, 7. Hidup di masa sekarang, hidup saat ini. Hocai rahasia. Hidup saat ini. Jangan pikir kemarin. Kemarin sudah salah, sudah gagal, sudah menderita, dipikir terus, tapi tidak bisa mengubah. Bodoh. Tidak bisa mengubah apapun yang sudah lewat. Biarlah jalan depan. Tapi jalan depan pikiri lagi, nanti gimana ya bulan depan, tahun depan, kan bikin susah. Belum jalan susah, menderita, bodoh juga. Yang terbaik, hiduplah saat ini, Anda akan bahagia. 8. Sering tertawa dan happy. Saya kenal Susilo sudah puluhan tahun. Kesan saya apa dengan beliau? Senyumannya, tepuk tangan dulu. Pernah nggak beliau gak ada, senyum terus. Itu mahal Malaysia. Setiap hari kalau kita bisa ketawa, dunia itu ketawa. Kalau kita nangis, nangis sendiri. Tepuk tangan sekali. 9. Praktekkan pengampunan, belajar memaafkan. Tidak gampang. Disakiti, dihina, direndahkan, memaafkan. Tidak mudah. Saya punya cerita banyak soal seperti ini. Saya sebagai motivator nomor 1 Indonesia diundang orang Medan. Orang
sampaikan telepon ke sekretaris saya. Mau ngomong sama Pak Wongso, kita bikin seminar 1.000 orang. Gak ketemu, telepon lagi. Terus sampai akhirnya ketemu saya. Ini orang Buddhis. Dia bilang, bikin 1.000 peserta pasti sukses. Saya percaya karena Buddhis, Bujau. Oke, saya biasa kalau seminar pasti punya syarat. 1, tiket pesawat pasti bisnis kelas. Yang biasa yang terima. Kenapa? Nomor 1. Kedua, hotel harus bintang 5. Pasti. Luinya besar sekali muncul minimal 75 juta. Mereka biara bisa itu, tapi mereka niat untuk bikin seminar. Sudah ditentukan kapan main seminar, kapan saya berangkat. Berangkat dari Jakarta biasanya kita beli tiket dulu, setelah beli tiket nanti ganti biaya tiket. Beli tiket sampai ke Medan, dijemput mobil bobrok, mobil yang jelek, orangnya kelihatan bajunya, celananya, waduh, salah orang. Tapi saya diam sampai ke hotel, rasa bayar gak ada duitnya, tolong jajanan mati gak? Saya keluarkan dompet, kasih saya bayar pakai kartu saya. Setelah bayar, ada 5-6 orang mahasiswa ikut naik ke atas. Saya nanya, kamu siapa? Panitia, bukan, saya baru diundang oleh orang ini untuk menemani ketemu Bapak. Begitu Bapak itu yang undang saya masuk ke kamar kunci, saya nanya, ini seminar di mana? Bagaimana caranya? Saya nggak tahu, makanya. Cuman katanya di hotel A, hotel. Saya ajak mereka ke hotel A. Sampai hotel, gak ada berita tentang seminar. Berarti bohong. Langsung saya punya mental. Ini hari ini ketemu karma dia. Bu Yongki, karena dari hotel tidak ada konfirmasi akan ada seminar. Begitu balik hotel ketemu orang datang. Saya tidak tahu. Saya panggil, saya bilang, "You bahaya sekali. Cara seperti ini membuat orang rugi." Oke, tidak apa-apa. Anggap hari ini karena majelis saya terima. Dan hotel saya bayar sendiri. Tiket pesawat saya bayar sendiri. Lalu saya bawa buku. Bawa banyak buku, ada 1.000 orang. Bawa buku banyak. Puluhan juta yang dijual. Titip ke mahasiswa Buddhis, titip buku saya dijual ke biara semua. Kalau dapat uang, semua sumbangan ke biara. Dalam perjalanan pulang di bis, di pesawat, saya bilang hoki ketemu masalah seperti ini. Rasanya saya dirugikan, tapi saya bahagia telah mengampuni orang yang salah. Telah mengampuni orang yang buat saya rugi. Gak apa-apa. Hidup tidak naik terus, tergantung turun. Goyang. Terima semua, Anda akan bahagia. Praktekkan pengampunan. Buang benih sakit hati. Buang semua bisa datang. 10. Sering mengucapkan terima kasih. Kamsia, sering ucapkan itu berjuta bahagia. 11.
Ciptakan koneksi persahabatan yang dalam. Ciptakan koneksi persahabatan yang dalam. Saya di kemarin di teman-teman cetia permata dan di tempat lain. Kenapa ya? Setahun sekali orang bangga ini mau kemana? Dan di luar sana grup orang bangga mau apa? Jadi seperti ini lagi. Ciptakan persahabatan mendalam. Memang orang bangga luar biasa. Persahabatan, persaudaraan, solidaritas terjalin. Ini gak gampang. Belum pernah ketemu saya komunitas seperti itu. Berarti udah benar. Maka itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Kalau makan, rebutan bayar. Kalau orang lain rebutan apa? Bahkan luar biasa. 12. Patuhi tempat janji. Biasakan janji tepat. A, B, C, karakter kayak itu. Ya, terutama buat anak muda. Kalau punya mental janji, ya, tidak. 13. Renungkan refleksi meditasi. Renungkan meditasi, refleksi. Yang termasuk meditasi apa itu? Yujim ini apa yang Anda mau Anda bisa. Itu kekuatan. Maka praktekkan tiap hari. Apa saja yang ingin macam ini nanti jalani dengan hati pasti bahagia. 14. Fokus pada apa yang Anda lakukan. Seperti tadi, mencintai apa yang Anda lakukan. Fokus. Mau kerja, mau apapun, butuh fokus. Jom, satu fokus. 15. Bersikap optimis. Kuat. Optimis, bukan pesimis. Hidup ini optimis. Guru atur kita, pangeran punya semua, apapun punya. Anak raja, kenapa lepas? Kenapa lepas juga? Punya tujuan lebih besar. Orang yang ngerti, tapi sang guru atur kita jelas banget. Saya mau mencapai kita. Semua orang yang ngerti, malah yang gila, kan nggak tahu. Tapi beliau optimis, bisa menderita kan tahu. Di bawah pohon bodi, ketemu binatang buas, ketemu cuaca, ketemu dirinya sendiri, kurus kering, ekstrem kanan, ekstrem kiri, ketemu jalan tengah. Akhirnya lewat perjuangan luar biasa optimis, akhirnya mencapai di mana. Sikap mental seperti itu sangat luar biasa. Kekuatan optimisnya luar biasa. Di dalam bahasa Sanskerta, aditama. Tidak mencapai, tidak berhenti, berjuang terus. Maka saya yakin teman-teman yang sukses dari bahkan ke luar pulau banyak sukses karena mereka yang mental yang luar biasa. Kita sebagai umat Buddha bahagia punya sendiri kekuatan aditama yang luar biasa, punya contoh yang luar biasa. Kita ambil berapa persen saja perjuangan di dunia, yakin pasti sukses luar biasa. Maka terutama anak muda yakin
masa depan saya sukses, pasti sukses, pasti sukses. Kobarkan semangat. Kenapa bisa pasti? Bikin faktornya, rajin, berjuang, belajar. Faktor ini dipakai ke depan. Tidak boleh pesimis. Sebagai Buddhis harus yakin Anda sukses luar biasa. Gagal, bangkit, gagal, bangkit 6 tahun. Coba sehari aja, kalau di hutan, kalau nggak baru 5 menit lagi bisa bertahan 6 tahun. 16. Berikan cinta tanpa syarat. Tidak gampang. Memberi tanpa syarat, layanan tanpa syarat, seperti Susilo melayani kita tanpa syarat. Lebih dari 30 tahun keliling negeri tanpa syarat, membagi damai rahasia kehidupan tanpa syarat. 17. Jangan menyerah. Ya tadi itu salah satu kekuatan sang bilang api tangan. Biar dalam kering, kulit hijau, tulang putih, tidak tetap. Jadi saya ingat saya sendiri waktu main film di Taiwan, melamar diterima sebagai bintang film. Suruh siapkan tiket, bikin paspor. 1 minggu lagi beli tiket, berangkat ke Taiwan. Wah, happy saya. Saya kumpulkan murid-murid semua, murid-murid kungfu. Saya guru kungfu. Mulai bulan depan kalian tidak usah bayar kurang. Kenapa? Guru mau main di Taiwan. Wah, senang. Happy semua. Gak taunya seminggu gak ada kabar, 2 minggu gak ada kabar, 3 minggu gak ada kabar, sebulan dapat surat tebel sama koran. Melihat cuaca Taiwan yang dulu hujan banjir di mana-mana, maka film ditunda dan waktu yang tidak ditentukan. Bangkit. Tiap hari lihat kaca habis latihan, ngomong sendiri, Andri pasti jadi bintang. Kamu pasti jadi bintang. Kamu cakep loh, bukan cakep, bisa jadi gila. Tapi itu sendiri. Itulah tips. Akhirnya bertahan 3 bulan setengah mati. Yang menang adalah kekuatan kebenaran. Maka ini spirit apa yang berikan tanpa syarat pasti berhasil. Next, 17. Jangan menyerah. 18. Lakukan yang terbaik. Lalu pasrah hal yang akan terjadi. Lakukan yang terbaik. Sisanya lepaskan. Lakukan terbaik. Yang paling utama adalah jangan menyerah. Terutama bagi anak muda. Gagal sekali, bangkit 3 kali. Gagal 10 kali, bangkit 10 kali. Tidak ada di dunia tidak pernah kalah. Kalah biasa, gagal biasa, bangkit lagi. 6 tahun yang dilewati beliau luar biasa berat. Sampai bisa berarti itu kekuatan spirit. 19. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik yang sadar. Kalau sadar, luar biasa. Sang Buddha juga sama yang sadar. Kalau saya tahu, ini salah, ini benar, ini baik, ini buruk, ini emosi, ini tidak, ini negatif, positif. Kalau bisa mengontrol diri, jaga diri baik-baik, bahagia. Di bisnis, di apapun, jaga diri. Sadar.
sadar, waspada, jaga, pasti sukses. 20, memberi kembali dengan penuh rasa syukur. Kembalikan kebaikan, memberi kembali dengan rasa syukur. Seperti kawan-kawan yang sukses mengembara keluar kota, masih kepengen pulang ke Bagan untuk memberi yang terbaik untuk Bagan. Itu luar biasa. Kemanapun saya bercerita, teman-teman Bagan sepertinya luar biasa. Satu-satu ini Pak saya yang sukses di Pekanbaru masih pikir Bagan siapa? Pak Wasima sukses di Jakarta masih pikir balik ke Bagan siapa? Ini Mary pindah ke Medan sukses masih ada saya datang ke Bagan siapa? Itu pasti membahagiakan. Saya nggak kenal siapapun, diajak datang, kenapa? Kita sudah orang yang bahagia semuanya. Apa kabar? Apa kabar? 21. Oh, kamu aja. 20 sudah saya tulis semua. Tulisan analisa dari Harvard University. Kurang 20 macam ini kurang. Pertama yang butuh apa? Kesehatan. Kalau nggak sehat, 20 macam nggak ada pilihannya. Lagi kanker, lagi lumpuh, nggak sama, nggak kembali. Kedua, uang. Dulu ya, jadi butuh uang dan sehat. Ini yang paling penting. Kalau tidak ada uang, miskin, kanker, gak punya apa-apa, bisa banyak gratis. Maka yang utama bagi Buddhis yang duniawi, jaga ini nomor 1 sehat. Sehat mental, sehat pikiran, sehat rohani, sehat mental. Kalau keluarga itu sehat, pasti bahagia. Tepuk tangan dulu. Sehat, kaya berjuang. Gak berjuang bisa sukses, gak bisa. 24 jam minta. Susah mudah minta, goblok, bodoh. Kita belajar sendirinya, bukan minta. Minta gak dikasih kalau kita gak berjuang. Inilah ajaran agama. Kalau kamu gak kerja, gak dapat. Kalau kamu gak faktor, gak ada sukses. Maka ajaran agama semua akibat. Karena kamu rajin, maka ada sukses luar biasa. Di dalam agama dikatakan dalam bahasa Pali, bukan bahasa Pali. Bahasa Pali tentang miskin dan kaya. Dalam agama, ajaran agama dikatakan dari diam duka lokasi. Kemiskinan adalah penderitaan di dunia. Jangan miskin. Pak, ini hasil kurang minyak, nasi jadi obat. Kalau kita dilahirkan miskin, itu biasa obat dilahirkan di keluarga miskin. Ya sudah, tapi ke depan dengan ilmu dan pasti pula yang miskin bisa jadi kaya. Masa pasti miskin biasa bisa kaya. Pasti miskin jadi kaya. Itu hukum dan
diajarkan. Caranya kerja, cari faktor yang bersyarat untuk berhasil. Bukan 24 jam rugi, minta-minta, miskin memang gak diajarkan. Sang Buddha tidak pernah ajarkan. Kamu 24 jam sujud saya, besok sudah mas duduk. Maka itulah luar biasa ajaran Dhamma. Semua itu kenyataan. Tanpa berjuang keras tidak mungkin dapat apapun. Kebalikannya, bogang sukam lokasi. Kekayaan adalah kebahagiaan hidup. Kekayaan adalah kebahagiaan hidup. Banyak teman-teman bangga sumbang, donatur untuk ngajak orang-orang yang mungkin kurang mampu, orang yang sakit, diajak ke sini untuk pulang kampung, pulang rumah. Itu luar biasa. Kenapa? Boleh tidak bisa. Maka mari sama-sama sebagai iblis, mentalnya bagus, jadi orang kaya. Cara kerja yang benar. Kalau udah kerja, kita kalau duit udah banyak, kita ilmu Dhamma kemelepatan, melekat. Aku kaya, aku tongin, penderita masih kaya, ambil bagikan kebiaran ke orang sakit, sumbangan. Itu yang penting. Kaya kan kebaikan, itu kebahagiaan luar biasa. Maka kekayaan adalah kebahagiaan sejati, berjuang. Di Dhamma tadi ada 4 poin tertulis dengan jelas. Empat kebahagiaan anggota Nikaya Cakkapada. Ini bahasa Pali, mungkin beliau biasa mengerti. 1. Anti suka, menikmati kesejahteraan ekonomi dan kesehatan dengan cara benar. Sudah ditulis. Jadi kita kalau mau hebat, mau bahagia, nikmati kesejahteraan ekonomi, kaya, nikmati kaya dan sehat dengan cara benar. Kalau sehat, mau sehat, minimal senang awet setiap hari pasti sehat. 2. Boga suka, menggunakan kekayaan untuk diri sendiri, keluarga, teman, sahabat, dan berbuat jasa. Bagus kan? Menggunakan kekayaan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman, sahabat. Maka bagi saya, teman-teman pengembara bisa punya mental membantu, menyumbang untuk undangan kayak besok, kayak apa saja. Itu suatu sifat yang luar biasa. Sebagai seperti itu, cari lembaga boleh coba. Bukan kita acara ada hampir 1000 orang, minuman air disumbang langsung oleh Pak Asep. Katakan ada 10 seperti ini, enak, lancar semua. Lebih baik kita kasih, kita jadi orang kaya. Maka sebagai Buddhis, terutama anak muda, jangan takut hari ini ada miskin, jangan takut hari ini ada kurang. Masa depan tergantung kita yang bikin. 3. Anak suka bebas dari utang. Jangan banyak utang. Kalau utang banyak, utang bayar dan lari, itu paling utama. Kalau bisa bebas dari utang, itu bahagia. 4. Anak raja suka hidup benar, tidak berbuat jahat, baik melalui pikiran, kata-kata atau badan jasmani. Bahagia pasti. Seperti ajaran Buddha sendiri, jangan berbuat jahat, tambahkan kebaikan. Kalau saya nggak berbuat jahat, nggak cukup, tambahkan kebaikan.
sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran Buddha. Kalau setiap orang punya mental ibadah, jangan berbuat jahat. Tambahkan kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Yang bahagia, bukan tidak mengikuti orang malah berbuat kebaikan. Itu yang paling utama. Min, zimojo, nasib, saya bikin, fu, zimojo, hobi, cekwa. Di dunia ini tidak dibuat sengaja. Semua mau sukses, bahagia, sehat, semua kita bikin. Maka dalam ajaran agama, kalau mengerti benar banyak pelajaran, terutama tentang pikiran, hukum, cinta, nyaman. Semua pikiran siap. Apa yang Anda pikir, itu terjadi. Maka kalau mau kaya, butuh energi yang positif, mental yang baik. Dalam doi dikatakan, otak saya kalau punya pribadi karakter banyak tebal akan beruang materi. Maka kalau manusia sukses, yang baik hatinya, mentalnya baik, sikapnya baik, pasti kita jadi kaya. Otak saya, semua dari sini. Ajaran Dhamma. Maka bagi yang muda-muda, pelajari Dhamma, yakin masa depan kalian sukses luar biasa. Saya punya 3 anak, semua Buddhis. Biasa pindah nggak bisa karena ngerti Dhamma luar biasa. Maka sekali lagi lihat geng saja luar biasa. Ditambah kerja luar biasa, bos. Anak-anak muda belajar Dhamma dengan baik. Ilmu dunia isinya itu semua. Dari hukum sebab akibat, dari hukum pikiran, itu di situ semua hidup manusia. Mikir benar, sukses. Kenapa? China, Tiongkok maju luar biasa. Mikirnya benar. Tahun 79 Ibu Jumbo muncul terjadi kayak berubah mentalnya menjadi hidup luar biasa. 40 tahun. Sekarang siapa? Karena sekarang dari mana? Kerja keras. China hari ini sukses, bukan dari langit, juga dikasih dari langit, tapi kerja keras luar biasa. Dari mana? Ini mentalnya. Bodoh China. Semuanya sikap berubah karena ada hukum sebab akibat. Apa yang akan terjadi tergantung saya. Berdiri jalannya dilakukan. Faktor-faktor dibenahi untuk maju ke depan. Maka artinya gambar. Anak muda, haknya gambar. Gambar yang jelas. Punya mimpi, punya khayalan, punya lamunan, punya harapan, punya target. Target. Bagi anak-anak, target utama lulus. Yang SMP, lulus SMA. Yang SMA, lulus mahasiswa. Yang mahasiswa, ingin apa? Tahu. Udah coba kepingin apapun, bentuknya masih mimpi, kaya, lamunan, harapan, lama-lama jelas, jauh-jauh. Mari anak muda
mempunyai harapan seperti itu dan dengan menggunakan kekuatan drama, yakin saya semua akan sukses, sehat, bahagia. Terima kasih. Sangat inspiratif ya, luar biasa. Memang kata-kata lain selain luar biasa. Pak Andri, kita mau kasih kesempatan buat kalian bertanya ya. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, ada yang mau bertanya kah? Silakan kalau ada yang bertanya. Mumpung ada masker di depan. Mau tanya Pak? Woi, malam Melia. Oke, perkenalkan nama saya Mary ya, dari Medan. Saya pernah bilang ke anak saya bahwa karma itu cepat. Tapi anak saya pernah bilang ke saya, Mama, karma itu bukan cepat lagi, karma itu instan. Apa perbedaan karma cepat sama karma instan, Pak? Beda Pak. Tepuk dulu. Kita akan jalan. Ini orang dewasa semuanya kita jalan. Kalau dengan sembarangan, apa tidak ada? Karena dia kawannya langsung. Kita ambil mobil, parkir di bidang ini. Gojek, kasih nojek. Kurang apa yang ada? Belum cukup, gak bisa kurang. Karma langsung bisa. Tapi kalau kita mau berjuang, butuh waktu. Waktunya lama, nggak instan. Karma ada yang instan terakhir, ada yang perlu waktu. Bahkan yang lampau, sebulan lalu, tahun lalu, kehidupan lampau bisa datang ke sini sekarang. Jadi karena ilmu kita nggak cukup. Itu maka instan situasional langsung dapat langsung. Banyak sekali. Contoh, dulu ada namanya anak toko pajak, dikasihkan ceweknya, aku dipegang-pegang sama cowok. Siapa itu? Dulu pacar. Anak sih ya. Datang ke rumah itu tadi gebukin cowok. Diinjek-injek, bukan lapor polisi ditangkap. Begitu ditangkap, tahu bapaknya pajak, dibongkar, ketemulah 56 miliar. Periksa lagi, ketemu 1 miliar. Itu namanya karma langsung dengan cepat, kena langsung gara-gara satu emosi mendadak, instan langsung. Itulah instan. Tapi kalau kita mau berjuang, mau sukses, butuh waktu. Tidak setiap kali instan, tapi kita sebagai Buddhis yakin semua sukses butuh waktu yang tepat. Tapi berbuat baik jangan langsung. Berbuat baik jangan langsung. Contohnya, wah ini kita kebaktian mau sumbang, kan dapat apa saja? Saya pikir setiap datang kemari siap berbagi. Bukan ceng-ceng, bukan goceng, bukan cembang, bukan keceng. Kalau saya begini itu latihan mengurangi kemerkatan. Waktu kita terjadi kebiasaan berbagi, itu karma juga yang tidak terlihat akan bawa kita hoki menjadi bisa. Yes, satu lagi kembali kepada panitia. Ayo, mau satu lagi kan? Satu lagi terakhir dari Bapak ini. Terakhir ya. Baik,
nama budaya, izin dulu. Terima kasih pada master yang sudah mau hadir di sini ya, terutama bagi kami semua yang merupakan suatu keberuntungan ya. Oke, dan saya langsung masuk ke ini. Saya Samin dari Dumai yang kebetulan mendengar master mau ke Bagas kami mau ke biara kita ceramah sharing. Kami serokok, kami berkelompok semua. Jam 5 dan saya sudah standby ya, persiapan menuju ke nah, di biara kami ada sangkum ya, kami persiapkan dulu semua, lakukan tugas. Setelah itu kami meluncur ke Bagas kami ke biara kita Sekiauni. Baik, saya langsung ke poin pertanyaan saya. Kebanyakan umat ya, master, kebanyakan masih di penuhi pikiran dengan berpikiran begini, saya melakukan permohonan, saya melakukan permintaan pada Buddha yang kepada para Bodhisattva Juang. Lalu tidak tercapai, ya biasanya umat menganggapnya menyalahkan, berarti para Buddha tidak benar ini. Nah, ini apa kira-kira kata terbaik untuk kita sampaikan pada umat, karena seringkali ini sudah terjadi ya. Demikian ya Mas, terima kasih. Baik, luar biasa. Karena berangkatnya itu cuma memohon dan meminta. Karena hidup ini ada proses yang berjalan. Kalau tidak mampu menggambarkan bahwa sesuatu itu butuh proses, pas hanya minta, kompetensi, sekedar minta tanpa orang. Ilmu dalam lebih tinggi dari saya. Logik. Kenapa sampai Albert Einstein mengatakan nanti agama yang paling bisa menyesuaikan diri di perubahan zaman agama Buddha? Kan logik. Bukan sekedar mohon, minta, selesai. Enggak cukup. Maka saya butuh belajar agama, karena ada buku sebab akibat. Waktu saya memohon, dapat karma yang pas datang. Kalau karmanya belum dapat, kan nggak bisa pasif. Butuh aktif. Nah, aktif itu pakai kata-kata agama. Sabar, belum waktunya. Berjuang. Mungkin belum waktu. Kalau terlalu cepat, kecewa, tidak apa. Nah, ini berat. Nggak ngerti. Kalau mengerti hukum sebab akibat, ada waktu tertentu yang akan datang. Yang ngerti, sabar, tetap memohon, tetap yakin, tetap ngerti, berjuang. Kalau mengerti sendiri, nggak kecewa. Yang ada sadar, saya butuh waktu untuk mencapai kesuksesan. Jadi, Dumai di mana Dumai? Naik sini 5 jam. 3 jam. Nanti saya nanti ya. Cukup Pak Andre, sudah untuk yang kita pertanyaan, mohon bantuan suku ke depan, berikan penghargaan kepada Pak Andri Wongso yang sudah memberikan sharing dhamma yang sangat luar biasa. Ini harus menjadi inspirasi kita semua ya, harus disimpan, harus diceritakan, luar biasa. Andri dan suhu tetap di tempat ya. Andri dan suhu tetap di tempat.
ya. Kami mengundang Bapak Koordinator Pertuduhan Setiabudi, Pak Wilson Smith, untuk memberikan piagam penghargaan kepada Suku dan Pak Andre. Boleh berhenti di tempat ya, tetap di tempat. Kami mengundang perwakilan dari Cetiau Permata Hati untuk ke depan dan mengundang Ketua FPI Rokil Ibu Mandita Popolina untuk menyerahkan penghargaan atas kerjasama. Boleh foto bersama. Kemudian kami juga mengundang tamu-tamu, boleh silakan untuk foto bersama. Tamu-tamu di Setiabudi, silakan untuk berfoto. Ayo. Apa saja boleh ikut? Saya juga.